Anyways, ini video nggak disponsorin. Ini aku bener-bener pure ceritain pengalaman aku aja. Halo semuanya, apa kabar? So hari ini aku pengen bikin my November favorites. So November is my favorite month of the year because it is my birthday month. Jadi kalau udah masuk November tuh rasanya kayak yay gitu. Kenapa ya kayak nggak bahagia gitu ya? Yay, seneng banget gitu. Anyways, favorites aku sebulan ini sejujurnya tidak banyak karena untuk dari segi body care, aku kan kalau misalnya lagi mau bikin favorites gitu, aku mikir kan kayak, oke Kiara, coba pikir dari ujung kuku ke ujung rambut, lo pakai apa aja sih yang lo suka banget nih di bulan ini gitu. Terus aku mikir, lotion masih sama kayak bulan lalu, nonton favorites bulan lalu. Terus apa ya, kayak dari sikat gigi, pasta gigi, nothing special. Shampoo juga nggak nemu yang kayak wow banget gitu. Apalagi ya, kayak make up, kayak udah aku masukin ke favorite sebelum-sebelum juga karena aku tuh anaknya lumayan tuman kalau udah suka sama suatu hal itu kayak aku pakai terus dan jadinya kayak kurang explore ya jatuhnya. Karena gini loh sebenarnya, kayak kalau lo masuk ke favorites video gue berarti kayak gue bener-bener kayak I love you gitu. Jadi kayak nggak bisa kayak apa yang hal baru yang aku pakai di bulan itu doang, enggak, tapi kayak hal baru yang aku pakai dan memang it works, atau mungkin hal lama yang baru aku mulai pakai dan it works banget, yang kayak aku tuh suka banget gitu. Jadi miane yo kalau misalnya sedikit gitu. Anyways, jangan lupa di like and subscribe dan nyalain notifikasinya dulu. Dan kalau kamu lagi yang premiere, hello, what's up? So yeah, without further ado, let's get started. Okay, so jadi aku bakal sebagai bocoran, aku akan ngasih tau juga foundation aku yang aku pakai sekarang. Ini salah satu favorites aku juga. Nah, tapi kita mulai dulu dari skincare. Jadi untuk skincare aku lagi suka banget sama Breakout Fighters Kit-nya Duvaderm di bulan November ini karena it really helps me with my acne dan itu bener-bener ngebantu menurut aku buat ngontrol breakouts-nya. Jadi sebenarnya aku udah review full juga sih di Instagram aku, di feed aku. Kamu bisa foto aku yang ini dan juga kamu bisa cek ke Instagramnya Duvaderm. Seingat aku soalnya mereka nge-highlights review aku, jadi mungkin kalau kamu nonton story bisa di situ. Tapi secara singkat, kenapa gue mau mencoba Duvaderm in the first place ketika Duvaderm approach? Karena pas baca filosofi brandnya and the ingredients list and everything, itu tuh kayak cocok gitu loh sama apa yang aku cari dalam suatu skincare gitu. Mereka tuh yang bikin tuh chemist, scientist. Jadi makanya kalau kamu lihat ingredientsnya tuh kayak agak pakai ini gitu, pakai ini, kayak banyak yang kayak hal-hal yang kayak agak apa ya, jarang lah kamu temuin gitu, dan kombinasinya tuh lumayan unik-unik gitu loh. Tapi at the same time mereka tuh tetap pakai active ingredients yang potent gitu, kayak ada BHA-nya, ada AHA-nya, ada vitamin C-nya. Dan pas aku coba itu, aku kan pertama cobain dulu si sabun cuci mukanya kan, which is si ini nih. Ini aku cinta banget. Ini awalnya kan dikasih kalau di Breakout Fighters Kit-nya tuh ada yang ini nih, yang kecil ini. Udah aku cobain dulu dong, karena kan seperti aku biasa bilang kayak cobain perlahan-perlahan. Kayak ini beberapa hari kayak kok enak banget ya gitu. Tapi awalnya mikir kayak nggak mungkin kayak gue cuman perasaan doang, mungkin ini kayak karena gue udah lama nggak pakai foam cleanser. Tapi enggak, terus gue ganti nih pakai sabun cuci muka lain, terus kayak kok berasa kering ya jadinya gitu. Terus kayak mulai kebanding gitu, bahkan kayak aku ngerasa dibanding sama Matcha Hem Cleanser itu hydrating kan hitungannya dari Crave, itu aku suka banget juga. Tapi pas nyobain ini menurut aku lebih lembut lagi guys, jadi hasil tuh masih lebih lembut. Makanya aku suka banget, dan kayak di aku sih ini udah botol kedua aku. Ini aku akhirnya dikasih yang gede banget. Dia tuh juga sebenarnya bisa buat first cleanser juga, tapi aku sih pakai buat sebagai regular cleanser aja setelah pakai oil cleanser gitu. Terus habis itu, anyways, ini video nggak disponsorin. Ini aku bener-bener pure ceritain pengalaman aku aja. Terus juga jadi di Breakout Fighters Kit itu mereka juga ada si MSM. Jadi MSM ini tuh buat ngelindungin kamu kayak jadi facial spray gitu loh, dari debu, dari bakteri, fungi, dan virus juga. Makanya ini tuh ngebantu buat yang namanya mask. Nah, banyak banget kok review-review mereka juga yang kayak orang-orang yang pakai ini, masknya itu kebantu. Nah, tapi kalau misalnya di kit ini tuh sebenarnya yang kecil, cuma aku juga udah habis. Jadi ini aku ada yang baru. Kalau aku sih pakainya di slot pertama setelah aku cuci muka langsung pakai ini. Jadi kayak hydrating toner, first hydrating toner gitu loh. Karena bagi aku ini cukup ngelembapin, tapi nggak yang super ngelembapin kayak essence gitu sih. Jadi aku pakai aja pertama karena dia juga nggak ngeganggu gitu loh. Maksud aku dia nggak ada yang kayak ingredients yang clash sama di atas gitu. Jadi aku pakai itu, dan ini emang ngebantu kayak kalau misalnya ada apa ya, calon-calon jerawat gitu tuh lebih cepet kalemnya gitu loh. Terus bagus banget ini clarifying serumnya. Ini tuh isinya molekuler BHA 0,5% doang, sama ada Maclura sama
She's so live. Pokoknya intinya ya guys, ini I'm not gonna get too detail about this, tapi intinya ini serum kalau di aku how it works ya, sesimpel dia nge-maintain kulit aku jadi lebih jarang jerawatan gitu, karena dia ada BH-nya tapi tipis, tapi kecil gitu, jadi nggak ngeringin tapi juga dia ngebantu ngebersihin gitu. Jadi aku pakai setiap hari, bahkan dia nggak kering sama sekali. Bener-bener enak banget sih Clarifying Serum ini. Aku kan biasanya suka banget pakai si Paula's Choice BH kan buat maintain, tapi pas pakai ini karena supaya nggak double ya udah aku pakai ini aja, sama pakai si Acne Shotnya. Alhamdulillah sih aman gitu, jadi kayak udah agak bergeser dari PC. Terus juga ini ya Acne Shotnya mereka ada, bagus banget guys, sumpah ini obat jerawat total yang bisa menyembuhkan jerawat yang mendem gitu loh. Jadi aku tuh nih kayak gini nih misalnya, yang kayak gini-gini loh 2-3 hari ternyata hilang, terus kayak tiba-tiba ntar udah hilang aja, terus nggak matang gitu loh, jadi dia gone gitu. Jadi aku suka banget ini, menurut aku oke banget. Dia bentuknya kayak serum tapi pakai setitik aja dan kayak udah cukup buat banyak. Di sini tuh dia juga ada si Microfoliant Facial Polish. Nah ini tuh aku awalnya skeptis nih pakai ini, kayak tapi scrub gitu kan, tapi dia tuh dari Pearl ya kalau nggak salah, Volcanic Pearl. Iya, sama dia tuh ada AHA-BHA-nya juga, terus kayak aku pakai dikit doang dan ternyata dia emang scrubnya juga lembut. Terus aku pakai dan emang wow, muka gue kayak licin banget setelah pakai ini. Tapi ini pakai cuma sekali sampai 2 kali seminggu gitu, buat kayak extra boost of exfoliation gitu. Kalau saya ditanya kayak favorite produk aku apa, mungkin 3 deh, please kasih aku 3 favorit aku adalah si ini sih. Udah nggak bisa sih, sejujur aku suka semuanya di kit ini. Menurut aku kayak untuk aku yang jerawatan, aku tuh susah banget untuk yang kayak bener-bener kayak love produk, kayak bener-bener kayak love, gue nggak bisa gitu. Ini kayak semuanya gue kayak gitu sih, karena aku ngerasain kan selama aku pakai itu, alhamdulillahnya sih, apa mungkin karena gue belum dapet, tapi enggak biasa tuh kulit aku lebih rewel guys, dan ini ngebantu nenangin tapi at same time nyembuhin. Dan dia emang agak pricey for a local skincare brand, tapi emang dia beda sih, dia jatuhnya kayak high end local skincare brand gitu, dan menurut aku kayak it works sih, jadi I think it's worth it gitu loh. Jadi bisa dicoba kalau emang sesuai budget kamu, tapi kalau kamu gak ada no budget for that, ya jangan dipaksain gitu loh, karena sebenarnya kan kayak it all comes down to the budget sih guys. Kayak jangan dipaksain juga lah, hidup itu kan banyak hal-hal lain yang harus dipenuhi gitu, jangan kayak gara-gara beli skincare kamu tidak beli buku pelajaran, itu jangan sampai gitu. Bijak gak gue? Research guys, kalau if you got the budget, try this one. Karena aku juga pas aku unboxing ini tuh kayak followers aku tuh kayak ada yang bilang kayak, kak itu gue ngaruh pakai itu, kak itu bagus banget, kayak kak kayak oh berarti emang kayak it's proven gitu sih gitu. Jadi ya gitu, love it gitu. Terus lagi ya, oke, terus selanjutnya adalah ini. Nah, masih di skincare. Nah, kalau moisturizer, pas November itu aku kayak in love with this one. Clinique ID Dramatically Different Hydrating Jelly. Ini Clinique ID yang warna hijau ini, itu tuh isinya tuh lactobacillus if I'm not mistaken. Dan dia itu ditujukan untuk soothing. Jadi buat orang-orang yang kulitnya tuh rentan, yang lagi kayak iritasi, gampang merah gitu-gitu. Ya gue kan kayak skin biar aku kan agak-agak caur ya waktu itu, dan kayak dibantu dengan si Duvaderm, terus pakai ini moisturizernya tuh kayak cocok banget gitu. Tapi sebenarnya sih pakai moisturizer yang manapun dia bisa sih, cuman ini karena kayak ada extra soothingnya, jadi kayak aku rasa dia lebih enak lagi gitu loh. Apalagi kalau misalnya buat moisturizer pagi, ini tuh nggak berat samsek. Terus ini tuh gede banget ya sejujurnya, ini tuh yang 115 ml tapi segede ini, dan aku tuh pakai cuma 2 pump lah palingan kalau sampai leher. Dan enaknya tuh ini kayak udah ada si booster ini kan, jadi kayak kalian pakai extra serum lagi gitu loh. Doesn't break me out, nggak bikin jerawatan, nggak bikin beruntusan, dan enak. Tapi kalau misalnya kamu super dry, I don't think you will like the jelly, karena kan kalau si Clinique ID ini kan kamu bisa ganti-ganti kan moisturizer tube-nya gini kan. Kamu bisa pakai si Dramatically Different yang hydrating lotion, yang gel, sama yang jelly ini, atau yang tone up. Kalau kamu dry, I would suggest the lotion one. Terus kalau kamu combination dan lagi pengen yang kayak extra hydration, mungkin yang gel. Tapi kalau misalnya kamu lagi pengen sesuatu yang kayak super duper ringan, still moisturizing tapi menurut aku lebih ringan sih, go for the jelly. Nice one. Oh, anyways, aku juga suggest kalian kalau beli. Again, this is not sponsored. Ini cuman kayak ya udah personal tips aja. Kalian coba buka. Mereka tuh ada flagship store-nya di Lazada. Dan itu tuh sering ada kayak promo-promo gitu. Kayak masalah promonya tuh kayak nggak bercanda guys. Jadi kayak kalau misalnya lagi promo-promo yang kayak 11-11, 12-12, apa sih 10-10 gitu. Atau nggak promo pun kadang-kadang mereka tiap hari tetap ada diskon-diskon gitu sih. Jadi itu jangan kelewatan. What else do I have? Sumpah gue nggak punya banyak. Bingung deh mau ngomongin apa. Oh, lipstick. Ini kali ya, lipstick tuh ada 2 sebenarnya hari ini. Kalau ini buat kalau misalnya lagi pergi kayak masker soalnya. Jadi aku suka banget sama si Maybelline yang Super Stay Matte Ink yang warnanya 265 Caramel Collector. Ini tuh dari kolaborasi mereka sama Janji Jiwa, makanya baunya tuh kayak kopi ya menurut saya. Terus kan harus lihat warnanya. Ada nggak sih? Kalau nggak salah 275 deh juga bagus. Ini kayak agak-agak
orange gitu. Aku suka karena dia tuh warnanya tuh cantik, terus kayak aku pakai tipis juga bisa dan awet, mau dipakai makan, mau dipakai apa juga nggak akan kenapa-napa, dan masker aman banget sih, nggak akan nempel kena ini. Jadi ini Daebak. Mamaku juga suka banget sama Super Stay Matte Ink ini karena nyaman tapi at the same time kayak awet banget-bangetan gitu. Terus another one of my favorite, and actually months before this month tapi aku lupa. Second Date. Ini Second Date yang warnanya Netflix. Jadi kamu bisa lihat, ini aku pakai sekarang deh. Kamu mau lihat gak? Enggak. Tuh warnanya kayak ungu gitu guys, kayak ungu kecoklatan, kayak warna apa ya? Tidak bisa saya deskripsikan. But this one though, very nice, and it stays juga dan nyaman sih kalau Second Date itu. Jadi aku suka. Terus I think this is the last product of this month's favorite. Yaitu si Bobbi Brown. Ini aku pakai sekarang, foundationnya bagus banget ya, parah, kayak glowing, bener glowing. Kalau kamu kering kamu pasti suka banget ini, nggak usah di set deh. Jadi ini foundation glowing yang bener-bener glowing karena dia ada serumnya. The packaging is very nice and very luxurious because it's Bobbi Brown. Again, if you don't have the budget, don't need to buy this. Tapi kalau kamu wanna splurge on a good glowy high-end foundation, kayaknya ini bisa jadi opsi banget karena lihat aja, ini aku nggak ngeset sih pakai bedak, aku cuma pakai bawah mata doang, bener kayak glowing kayak Oni gitu loh. Jadi aku suka banget. Tapi kalau kamu berminyak, I don't think you will like this karena glowingnya bener glowy banget. Jadi takutnya kalau kecampur sama yang super berminyak malah bakal too oily, too greasy gitu. Nah, pasti aku tahu pertanyaan dia atau kamu, Kak, dibandingin sama Shu Uemura Unlimited Glow yang mana lebih bagus gitu. Kalau kamu lebih ke arah oily banget dan tetap pengen ada glownya, I would say Shu Uemura aja. Tapi sebenarnya menurut aku dua itu beda sih glownya, karena kalau Shu Uemura tuh lebih ke subtle glow, jadi glownya tuh nggak yang kayak celing-celing banget, karena ketika kamu udah nunggu dia ngeset tuh dia udah nggak se-glowy itu, tapi dia tuh coveragenya lebih tinggi menurut aku, dan dia tuh nggak terlalu lengket. Sedangkan kalau yang ini menurut aku lebih berasa, mungkin karena ada serumnya jadi lebih berasa nih, kalau udah ngeset pun dia masih berasa kayak ada licin-licinnya gitu loh, dan dia coveragenya lebih rendah dikit tapi itu glowingnya bener-bener dahsyat gitu. Aku kan, maksud aku agak susah soalnya nyari foundation glowing yang glownya tuh tahan gitu loh, ya gak sih? So this one is a very good one. This is the last product, the real last product. Ini Kilda Starlit Liquid Eyeshadow. So ini tuh dia liquid eyeshadow yang warnanya hijau begini, hijau olive begini ya. Aku sukanya dia itu gak ada glitternya guys, jadi pas dipakai tuh bener-bener gak akan copot-copot, karena kalau ada glitternya kadang-kadang suka ada copot-copot dikit. Terus kayak lihat ya, warnanya bagus banget, warnanya bener-bener bagus. Kalau kamu lihat aku pakai eyeshadow ini, kamu bisa nonton makeup terapi aku yang kedua, jilid 2 tuh ada di sini, tuh di sini. Dan ini tuh bikin mata tuh kelihatan kayak pop banget gitu loh, warna ini, warna mata Indonesia tuh pakai ini bagus menurut aku. Terus dia tuh kayak ada hint of, karena dia olive, jadi tuh kayak lo nggak tahu gitu loh, kayak lu coklat apa hijau apa gold apa sih, tapi kayak cantik banget olive-nya, bener-bener bagus. Kayak mungkin kayak kalau misalnya warna hijau lain kayak agak susah ya untuk dipakai sehari-hari. Cuman kalau misalnya ini aku suka sih pakai pas lagi pakai masker. Pakai ini tuh menurut aku jadi ngasih efek gue kayak udah mandi, padahal gue emang udah mandi, tapi kadang-kadang kalau pakai masker dan gak pakai eye makeup tuh jadi kayak bisa nangis gitu loh. Kalau sih emang habis nangis gara-gara drama favorit gue bulan ini juga. Caca, say yes, say yes. Kan tampar online-nya nggak? Jadi aku bulan ini favorit dramanya, karena kayak dari bulan lalu kita masukin drama ya ke favorites. Obviously, it's Moon Lovers. I mean, what can I do without it? Temen aku, DM aku barusan kayak, Kiara, welcome to the club. Gue udah 4 tahun gak move on. Terus kayak, oh wow, perjalananku masih panjang. Aku baru 2 minggu nonton, emang gak move on gitu. Jadi ya terima kasih guys rekomendasinya. Aku udah filming video sih yang bahas itu, karena kemarin ada yang DM aku, Kayu kak bahas Moon Lovers, aku rela untuk menangis lagi kalau kakak bahas gitu. Jadi kayak, oke, gue bahas gitu. Udah aku bikin videonya, tunggu aja. So yeah, I guess that sums up. Kaget nggak? That sums up today's video. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa ikutan birthday giveaway aku. Belum tahu, nonton di atas sini. Dan juga I hope you guys have a great time welcoming December with a big smile. Semoga tahun depan menjadi lebih baik. And I'll see you guys on my next video. Bye bye, annyeong.